Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Sebenarnya tidak ada pengajian kosong. Jadi saya pada itu atas berbagai pertimbangan menolak permintaan tersebut. Satu, karena baru saja kuliah ini daripada perjalanan yang cukup panjang. Kemarin pagi kami pergi ke Bintulu, di Bintulu sampai ke Bintulu kira-kira dalam pukul 10. Baru saja sampai Sikit hotel, terus program pukul 11. Sampai dekat-dekat tengah hari, bukan dekat-dekat tengah hari, berakhir majelis pada saat masuk waktu dhuhr pukul 12.20. Waktu sangat lama sekali, sangat awal. Setelah menyanyi, maka pukul 2 program lagi. Pukul 2 sampai dekat asar dalam pukul 4 kurang lebih. Lepas asar pukul 4.45 sampai balik sampai dekat maghrib. Lepas maghrib kita lagi ke masjid Syafi'i. Letih, lekuk, mata mengantuk. Tapi tengok orang-orang yang semangat lagi. Jadi masjid Syafi'i itu doa tidurnya kecil saja, tapi sampingnya tiga besar. Dua majlis di luar. Rupanya orang pintu di kaki mengaji juga, maksudnya semangat. Jadi program daripada pukul 7 waktu sana sampai dekat-dekat pukul 9, 10 selesai dengan makannya. Subuh tadi itu berprogram sampai subuh sampai pukul 7.45 lebih kurang. Astur selamat pagi, siap-siap sudah berangkat kembali kemari. Jadi kami terbang ada Bintulu pada pukul 10 sampai di sisi dalam pukul 12. Daripada pukul 12 ada jemputan makan di luar, makan lagi. Lepas makan dari rumah sampai pukul 4 tadi pukul 4. Pukul 4 jumpa haji. Ada tetamu datang ke rumah. Jadi jalanan nak belajar itu berehat dulu. Itu pertimbangannya pada waktu itu. Akhirnya saya katakan sama penerusi kita, kalau tak ada tajuk boleh. Kalau ada tajuk belum terbayang dalam tempat kita cakap tentang apa. Masa tak banyak tajuk dan disampaikan untuk memilihkan tajuk untuk di YTP Hijrah itu terus 1 minggu 1 bulan karena ada beberapa tajuk yang dijalankan dan tak begitu bulan. Alhamdulillah hari itu tetap bid'ah 3 kali. Bid'ah 1, bid'ah 2, bid'ah terakhir. Lumayan juga. Nah, jadi kita susah mana cari tajuk. Jadi malam hari ini saya syaratkan kalau setakat untuk soal jawabnya oke. Tapi untuk cari tajuk bercakap sama tak ada dia lagi. Masalah HP ada sering datang kemari. Jadi nak tanya, nak cakap tajuk apa? Rasa saya sudah habis tajuk udah. Nah, jadi karena itulah saya meminta kepada Sasha boleh, tapi dengan syarat kita tidak ada tajuk, hanya ada sesi soal jawab saja. Jadi saya berikan peluang seluas-luasnya
sebelum kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, di antara daripada pertanyaan orang dulu, katanya untuk apa kita mentalkinkan orang hadis dan asman itu tak dengar? Nah, pikir betul juga. Maka kita susah-susah mengucapkan talqin sampai 2-3 dulu. Jadi yang pertama dah mati. Yang kedua, jarak antara kita dengan si mati itu setinggi kita berdiri dengan timbunan tanah. Selain daripada itu, tak pula bertulisan atasnya sudahnya diletakkan bertulisannya semen itu satu, kemudian dengan tanah yang tingginya kurang lebih setinggi kita berdiri, tanah kembali dibungkus dengan kain kafan. Kalau terbuka macam ini pun kadang-kadang kita tak nampak mendengar. Apalagi kalau pada saat dari atas sampai ke bawah dibungkus, bekas akan dibungkusnya masuk kapas di sini. Kapas telinga kanan, kapas telinga kiri. Jadi kalau ada yang mengatakan itu, apa kita bersama talqin pada masa itu memang ada betulnya, kenapa kena? Satu, sudah mati. Yang kedua, ada kapas di telinga. Yang ketiga, terbungkus dengan kain kafan. Yang keempat, tertimbun dengan tanah. Yang keempat, ada bertulisan di atas. Nah, yang keempat, yang kelima, tak pakai mikrofon. Jadi di hadapan ada dalam di hadapan apa itu macam itu pertanyaannya, betul ya? Allahu Akbar. Jadi sekilas logiknya ada. Untuk apa kita membacakan talqin? Nanti apabila datang dua orang mereka orang dan mereka juga daripada hamba Allah yang pertama mati disebut dengan nama Tuhan dan yang kedua disebut dengan Nakir. Raya syarani, maka kedua-duanya akan bertanya kepada kamu, warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawablah dengan lisan yang fasih, dengan hati yang stabil. Oh, macam tu. Macam mana kita nak bagi taklimat kalau pada musiman itu tak dengar? Allah, macam mana juga dengan kita datang secara tubuh dan mengucapkan salam kalau si mati tidak mendengar. Untuk apa juga dengan kita mendoakan si mati pada masa kita memberi salam, assalamualaikum wahai ya ahlal kubur, salam sejahtera untuk kalian. Kata-kata kalian itu berarti kepada orang yang mendengar, kepada yang hidup. Ya ahlal kubur, ghafarallahu lana wa lakum, moga-moga Allah mengampunkan kami dan kalian. Kalau seandainya tak mendengar, kenapa kita gunakan kata-kata kalian? Begitu juga dengan lafaz salam yang seumpamanya assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Jadi kalau seandainya dengan sesuatu tak ada di tempat, jadi katakan saja ini dengan apa kita kirim salam, ini kirim salam. Kata saya ini salam daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Maka saya jawab alaika wa alaihi assalam. Alaika kepada yang di hadapan, tidak dengar. Sementara yang ada di depan itu alaihi, alaika wa alaihi salam. Tapi pada waktu kita datang berjalan kubur, salam yang kita ucapkan assalamualaikum atau assalamualaika. Alaikum itu kena ramai. Tanpa kita belajar bahasa Arab dulu, belajar bahasa Arab dulu. Dhamir, dhahir, isim dhamir, isim mausul. Assalamualaikum. Khitabnya kepada orang yang hidup. Darah qaumin mu'minin, kumpulan orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan mendukung. Maksudnya lahiqun akan menyusul kalian. Insyaallah bikum, dan kami insyaallah dengan kalian akan menyusul. Menyusul ke mana? Menyusul di tempat penguburan yang sama pada waktu kita mati, atau kita menyusuli mereka nanti dengan hati kita juga akan meninggal. Itu syarat yang pertama. Syarat yang lain, assalamualaikum ahla ilaha illallah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang pertama, assalamualaikum ya ahli kubur. Yang
kedua assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Sirat yang ketiga, salam yang ketiga assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah ghafarallahu lana wa lakum. Penghujungnya moga-moga Allah memberikan keampunan kepada kami dan kalian. Maka kalau seandainya yang kita siarai tadi itu tidak mendengar, tidak tahu untuk apa dengan kita berkunjung sampai kepada detik kita sekarang yang menurut dulu lembu kita itu kita sangat-sangat sayangkan sekali, sayang betul karena lembu kita itu beranaknya tidak daripada 10 kali dan anaknya berlebihan dan kita dapat untung banyak daripada lembu tadi itu, tapi dengan induk daripada lembu tadi itu mati pada masa melahirkan yang akhirnya karena tak ada disebut akhirnya kita kuburkan. Ada orang berjalan kubur lembu, padahal lembu tadi itu cukup berjasa banyak dengan kita. Mungkin satu sahabatnya rumah kita bangun, kita beli kereta itu daripada hasil penjualan lembu tadi itu, daripada lembu yang satu tadi itu kita mendapatkan sekian lembu yang betul-betul dia banyak berjasa dengan kita. Tidak pernah ada orang berziarah kubur lembu atau kubur kambing atau juga kubur kucing, itu tidak ada sama sekali karena kita tidak mendengar. Tapi kenapa dengan kita disyariatkan untuk kita berziarah kubur orang yang meninggal? Sebab yang walaupun meninggal dunia, yang walaupun sudah mati, memang mata tidak melihat itu pasti, telinga tidak mendengar itu pasti. Akan tetapi Allah berikan satu pengamatan daripada si mati tadi itu, tidak mesti mendengar harus dengan telinga. Ya sekarang Allah saudara Sayyidina Muhammad beberapa boleh melihat, tapi ada mata tadi ya. Tak ada mata, tak mesti harus dengan mata. Tak mesti berpas harus ada mulut, tapi boleh berbicara, boleh memberikan peringatan kepada seseorang. MP3, MP4, TV dan juga dan seumpamanya. Tak ada mulut, tapi kenapa boleh bicara bercakap? Hamim wal kitabil mubin. Itu dengan DVD, dengan VCD, dengan MP3-nya bunyi nyari. Masya Allah, tabarakallah dengan speaker, mana ada mulutnya, tapi kenapa kedengaran suara dari situ? Jadi orang yang sudah meninggal dunia, Allah berikan satu leluasa untuk mengamat, untuk mendengar, untuk mengetahui, baik itu dengan kunjungan orang yang berkunjung atau juga dengan ucapan yang diucapkan. Nabi kita kata pada saat kita menguburkan orang mati, begitu saja kita balik daripada kawasan kubur, si mati itu mendengar dengan bunyi selembar kita berjalan. Oh, macam mana tuh? Padahal berapa lapis itu jauh. Kalau kita berjalan perlahan-lahan saja boleh dengar, boleh dengar. Macam mana dengan mereka boleh mendengar? Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Kalau dengan Allah pernah bercakap di hadapan baginda Nabi, kalau dengan kayu pernah bersaksi kepada baginda Nabi, kalau dengan biawak pernah menyatakan kerasulan dan kenabian daripada baginda Nabi, takkan kalau pada saat Allah menghendaki manusia boleh mengamat, boleh bahkan mengerti tanpa perlu dan juga tanpa akal dan pemikiran, takkan dengan manusia yang lebih mulia tidak mampu mendengar dan mengamat tentang kejadian-kejadian yang berlaku di sekitarnya dengan kudrat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Segala urusan, segala tentang apa yang Allah inginkan, apa saja Allah kehendaki, Allah tidak perlu merancang, Allah tidak perlu mengatur apa bahan-bahannya, cara-cara pembuatannya, bagaimana pedomannya, bagaimana panduannya. Kalau Allah melakukan sesuatu, maka hanya dengan kata-kata kun, jadilah, fayakun, akan jadi seketika itu juga. Di dalam surga, apa sudah kawin belum? Belum, bila jalan kawin. Cepat-cepat, amalan semalam katanya 2012 akan berlaku kiamat. Kalau kiamat macam mana? Nanti kita cepat-cepat sedikit. Masya Allah, Rasulullah. Di dalam surga, Nabi kita bersabda, ahli surga kalau pada teringin untuk mempunyai anak, maka masa mengandungnya, masa mengidarnya, mengandungnya, melahirkannya, dan misalnya seketika itu juga. Jadi tak ada proses yang lama-lama sampai potong-potong.
nggak makan manggis, nggak makan durian, nggak makan buah belimbing. Ada belimbing sekarang ini. Kalau nggak makan durian banyak, tapi belimbing susah dicari. Susah tuh pasar seperti kita. Siap berkali-kali belimbing. Di hari akhirat nanti makan anak seketika itu juga akan muncul anak. Nak lupa seperti apa? Kalau banyak orang tampan, rupa-rupa boleh. Kita juga boleh rupa-rupa. Di dalam surga itu namanya sup, tidak ada jual beli, tidak ada transaksi. Yang ada gambar-gambar orang cantik, gambar-gambar orang tampan. Kalau kita nakkan seperti yang mana satu, seketika itu bukan kita dan stroke atau tubuh kita akan berubah. Kita ingin badan besar, ada yang badan besar cari ukuran yang besar-besar pada jago itu. Jadi besar seketika itu juga. Kita inginkan janggut yang panjang sampai menutup, cari orang janggut panjang, janggut terus jadi janggut panjang seketika itu juga. Ada proses yang dioprek dulu, plastik atau dengan operasi kecantikan itu tak ada sama sekali. Segala-galanya akan berlaku secara seketika. Itu kudrat Allah Jalla wa'ala. Dua dalil yang pertama, untuk apa dengan kita menziarahi orang-orang yang kita ziarahi setelah mereka meninggal dunia, kalau mereka tidak dengar, tidak ngerti, tidak paham dan tidak boleh mengaman. Yang kedua, untuk apa dengan kita menggunakan bahasa assalamualaikum dengan hak kita kalau ternyata dengan yang kita salam itu tidak mendengar. Yang ketiga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selepas ahli dikuburkan, berakhirnya perang Badar. Setelah berakhirnya perang Badar, maka terdapat 70 daripada kuah-kuah Quraisy yang terbunuh dan 70 yang tertawan. Daripada 70 yang mati dari itu nanti kita dan para sahabat kuburkan dalam satu lubang-lubang kosong. 70 orang dikuburkan di situ. Di sana ada Abu Jahal, di sana ada Umayyah, di sana ada Syaibah, di sana ada Utbah, di sana ada Ubay bin Khalaf. Kumpulan daripada kuah-kuah Quraisy dengan pujian dikumpul dalam satu lubang. Lepas dikuburkan, jadi kita bersimpan dengan mereka. Nanti kita kata, ya fulan, Abu Jahal, Umayyah, Utbah, Syaibah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum alaikum haqqan. Apakah kalian temukan segala janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah itu benar? Fa'inna, sesungguhnya kami telah membuktikan bahwasanya janji-janji Allah itu semuanya betul dan benar. Fa'inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna alaina haqqan. Jadi kata Sayyidina Umar, untuk apa lagi kesimpulan dengan orang yang sudah mampus tuh? Nah, itu yang diambil asuh oleh Salafi yang mengatakan kunut dan mengatakan takhir tadi itu tak ada. Kesalahan daripada Sayyidina Umar yang mereka ambil, bukan kebetulan daripada Nabi. Sayyidina Umar beranggapan pada awalnya sebagaimana yang dianggapi oleh Salafi atau oleh Wahabi yang beranggapan itu apalagi sifat dengan orang yang sudah meninggal. Itu kata mereka. Jadi kunut tak ada. Jadi kata baginda Nabi kepada Sayyidina Umar menuturkan perkataan tadi itu sejelas ma'antum bi asma'a minhum, tidaklah berarti dengan kalian lebih lantang mendengar perkataan mereka tadi itu daripada mereka. Tidaklah berarti dengan kalian lebih mendengar perkataan aku tadi itu daripada mereka. Sejelas kalian mendengar perkataanku, sejelas itu juga dengan mereka mendengar ucapan yang aku ucapkan. Maka dengan demikian, kalau seandainya dengan mereka menolak takdir hanya dengan alasan tidak mendengar, diriwayatkan di dalam hadis sahih bahwasanya seseorang pada saat berada di jalan kubur, dia mengetahui siapa yang berkunjung, dia mengetahui siapa yang mengusung, sebelumnya dia mengetahui siapa yang memandikan, dia mengetahui siapa yang mengafan, bahkan sampai menjerit-jerit dengan ucapan Nabi kita bersabda, cerita daripada sifat itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dengan jin, kecuali manusia dengan jin. Ila mata tuqaddimuni, mau kemana dan untuk apa aku dibawa? Kalau pada saksi mati tadi itu orang baik, jenazah itu akan meminta dan memohon, qaddimuni, tolong cepatkan sedikit, tolong lajukan sedikit, tolong dengan cepat, tolong dengan laju. Begitu dia berminta. Tapi kalau seandainya sebaliknya dia menjerit-jerit minta ditangguhkan, kalau macam itu
Maknanya pada saat kita tidak mendengar cerita daripada si mati, tapi ternyata si mati itu menjerit. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, itu terhadap orang yang tersesat di dalam kuburnya, itu cerita pada saat dia menjerit kena perih dan sakitnya dengan pukulan disabak daripada malaikat bukan dan nakir, itu didengar oleh semua makhluk, tetapi tidak kecuali manusia dan jin. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, laula anna tadabaru, kalau seandainya tidak aku khawatirkan kalian tidak akan menguburkan orang mati, aku akan mendengarkan kepada kalian cerita mereka yang menjerit di dalam kubur. Tapi nanti kita risau kalau kita dengar cerita dari para orang mati, tapi kalau kita tak berani menguburkan seseorang ke dalam liang lahatnya. Selanjutnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Daripada hadis-hadis yang kita riwayatkan ini juga daripada fakta nyata. Yang pertama, tadi kita katakan tidak mesti mendengar terus dengan telinga, dan juga tidak mesti melihat terus dengan mata, tidak mesti bercakap-cakap dengan mulut. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Yang kadang-kadang dengan kita dengan bunyi bukan daripada mulut. Dengan kita melihat sesuatu, ada sesuatu yang dapat melihat, tapi tidak mesti dengan mata. Buktinya mana? Letak begini. Ayo kelihatan kan di situ. Mana saudaranya? Yang hanggut yang akan ditutup. Tutup situ, boleh nampak. Saya berarti dia walaupun tak ada matanya, dia boleh sorot saya kemari. Sementara tadi tertutup, tak kelihatan. Tuh di resa sana tak akan kelihatan, kita tertutup. Berarti dia boleh nampak, ada tidak ada mata. Selain daripada itu, dipahami alam barzakh itu lebih luas daripada alam dunia. Alam barzakh itu adalah alam yang berdekatan dengan alam akhirat, berbandingan dengan dunianya seperti berbandingan antara seseorang di dalam rahim dengan seseorang yang sudah lahir ke dunia. Jadi kita simpulkan tentang takdir, nak buat takdir, kalau tak nak buat tidak masalah. Dan saya katakan takdir itu bukan hanya pendapat daripada ulama Syafi'iyah, jadi pendapat daripada jumhur ulama. Bahkan salah seorang tokoh yang mereka idolakan, yang mereka sanjung dan mereka puji dan mereka kagumi dengan keilmuannya, itu adalah Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pun juga menyokong pendapat yang mengatakan sunat atau dianjurkan dengan kita mentakdirkan orang yang sudah meninggal. Masalah takna ada masalah, tapi jangan menyatakan orang yang ditakdir juga kepada orang-orang yang mentakdirkan orang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim.